Rendang gosong part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Ini kelanjutannya ya Bunda, semoga terhibur. Enggak ya, Bagas enggak bohong. Tadi memang nenek kasih rendang gosong ke kami. Ucap anakku lagi. Aku berusaha menghentikan Bagas, tapi semua sudah terlambat. Bu, Bagas enggak bohong. Bagas jujur. Katanya lagi berusaha meyakinkan ayahnya. Mas Adam langsung melihat ke arahku. Sayang, kalian main dulu ya. Mas Adam menyuruh anak-anaknya untuk bermain. Ia pasti akan bicara serius denganku. Dek, apa benar yang dikatakan Bagas? Jujur sama Mas? Kata Mas Adam. Aku terdiam. Bingung harus menjawab bagaimana. Jujur aja dek, Mas gak marah kok. Kalau kamu jujur malah Mas senang. Lanjutnya lagi. Maaf Mas, bukan bermaksud aku menjelekkan ibu. Tapi memang kenyataannya Mas, tadi rendang yang dikasih ke kami gosong. Aku menjawab dengan ragu, tapi pada akhirnya aku mengatakan yang sebenarnya. Astagfirullah. Kenapa kamu diam saja tadi? Tanya Mas Adam. Aku cuman gak mau rusak suasana Mas. Ini kan lebaran. Kalau sampai aku bilang pasti tadi hasilnya ribut. Jawabku. Makasih ya dek. Kamu sangat pengertian. Dan kamu bisa menjaga semua perasaan kami. Tapi Mas kecewa sama ibu. Kenapa teganya memberikan rendang gosong ke kalian? Sudah kalian disuruh duduk di bawah. Dikasih makanan yang gak layak pula. Mas gak nyangka kalau ibu kayak gitu dek. Terus yang dibilang Bagas tadi soal uang 1 juta apa maksudnya? Ternyata Mas Adam ingat dengan yang dibahas Bagas tadi. Mas, itu aku takut sekali untuk jujur. Jujur dek. Mas mohon, ucap Mas Bagas. Dari matanya dia berharap kalau aku jujur. Iya Mas, selama ini ibu memang selalu datang ketika tanggal gajianmu. Ya ibu selalu tahu saja kapan kamu gajian dan uang itu sudah ada di tanganku. Ibu memaksa aku untuk memberinya 1 juta Mas. Tapi sebenarnya aku gak masalah kok Mas. Toh aku bisa mencukupkan uang 1.300.000 sisa dari setelah kita bayar-bayar semuanya, kataku. Jadi selama ini kita hanya bertahan dengan uang 1.300.000? Tanya Mas Bagas memastikan. Aku mengangguk pelan. Ya Allah dek, kenapa kamu gak jujur sama Mas? Mas pikir kamu selama ini hanya ngasih 500.000 ke ibu. Tapi ternyata malah ibu minta 1 juta. Mas Adam terlihat marah. Iya Mas, tapi gak apa-apa Mas. Aku berusaha menenangkan Mas Adam agar tidak emosi. Gak bisa dek. Gak bisa kayak gini. Tega sekali ibu. Selama ini bilangnya kita itu gak pernah kasih uang ke ibu. Padahal kita ngasih 1 juta terus kan ke ibu. Meskipun atas paksaan dia. Padahal kita sendiri kekurangan. Kalau dipikir, dari hasil peninggalan bapak, toko beras itu udah cukup untuk kebutuhan ibu. Tapi ibu malah masih minta ke kita. Aku gak nyangka. Selama ini kamu diam dan menyembunyikan semuanya dari aku. Ucap Mas Adam. Maaf Mas, aku cuman gak mau kamu marah sama ibu. Itu aja. Ucapku. Gak bisa. Ini gak bisa dibiarkan. Apalagi sekarang kita lagi kesusahan. Ibu malah seolah, entahlah. Gak nyangka aku kalau semuanya begini. Mas Adam frustasi. Ia meraup wajahnya kasar. Udah Mas. Gak apa-apa Mas. Mas, beberapa hari yang lalu Bapak ada nelpon aku. Bapak bilang Bapak tetap akan meminjamkan untuk kita modal usaha. Apa kamu tertarik Mas? Bukan aku ingin merendahkan kamu Mas. Tapi kita lihat sendiri kondisi kita sekarang Mas. Aku berucap dengan sangat hati-hati. Selama ini memang bapak aku sudah sering menawarkan
modal pinjaman usaha untuk Mas Adam. Tapi suamiku menolak. Ya aku mengertilah. Mungkin dia tidak mau dianggap sebagai laki-laki yang gagal. Ya walaupun bapakku bukan orang kaya, tapi alhamdulillah bapak dan ibu selalu berkecukupan. Mereka punya kebun yang selalu menghasilkan setiap bulannya. Dan hasilnya juga lumayan. Nanti aku pikir lagi ya dek. Kalau aku sudah siap, aku akan bilang ke kamu, kata Mas Adam. Iya mas, maafin mas ya. Kita belum bisa hidup layak, katanya lagi. Aku pun segera menggeleng. Kita sudah layak mas. Mungkin kita yang kurang bersyukur. Gak apa-apa, kataku kemudian mengelus punggungnya. 5 hari sudah berlalu. Waktu liburku sudah habis, aku harus segera kembali bekerja. Sementara Mas Adam, seperti biasa, dia harus kesana kemari agar bisa dapat kerjaan. Setelah di PHK ini, suamiku kerja serabutan. Kerja apa saja selama orang membutuhkan tenaganya. Kadang bersih-bersih halaman orang, bersih-bersih rumah, atau membenarkan atap rumah, membersihkan selokan atau apapun itu yang penting halal. Ya walaupun penghasilannya tidak menentu, tapi setidaknya Mas Adam masih bertanggung jawab untuk menafkahi aku dan anak-anak. Dek, ya mas, ada apa? Malam itu, Mas Adam ingin bicara serius. Gini dek, setelah mas pikir-pikir, mas mau deh menerima pinjaman modal itu dari orang tua kamu. Mas kasihan lihat kalian. Apalagi kamu harus ikut kerja. Padahal sebelum menikah janjiku kamu gak usah kerja lagi. Kamu tinggal ngurusin rumah dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu harus ngurusin rumah, anak-anak, kerja juga. Aku gak tega, ucap Mas Adam malam itu. Matanya sampai berkaca-kaca mengatakannya. Kamu beneran mas? Iya, insya Allah. Aku juga sudah pikirkan mau usaha apa. Kamu dukung mas kan? Tanyanya. Pasti mas. Ya udah mas, aku akan bilang sama bapak dan ibu. Pasti mereka mau kasih, kataku. Alhamdulillah, makasih ya dek. Beberapa hari setelahnya aku ke rumah bapak dan ibu. Karena Mas Adam sedang ada kerjaan, ia tak bisa ikut. Aku pergi seorang diri. Karena kebetulan anak-anak belum pulang sekolah. Jadi suami kamu sudah mau buka usaha? Nah, ini sudah lama Bapak harapkan. Daripada kerja ikut orang, lebih baik buka usaha sendiri, nak. Kata Bapak setelah aku mengatakan apa niatku. Iya, Pak. Ya, maaf ya, Pak. Mas Adam butuh waktu untuk berpikir, kataku. Iya, ya, Bapak mengerti. Kalian butuh modal berapa? Kalau di bawah 50, insya Allah Bapak ada, kata Bapak. Kata Mas Adam 5 juta saja Pak. Karena Mas Adam mau jualan bakso bakar keliling. Katanya lumayan untungnya. Ya dimulai dari yang kecil-kecil dulu kan Pak. Kalau mau usaha langsung besar. Sayang kalau nanti misalnya tidak sesuai harapan, ucapku. Iya ya gak apa-apa. Laris juga loh bakso bakar itu. Lumayan juga untungnya memang. Dicoba. Tidak ada salahnya mencoba. Kalau gagal coba lagi, kata ibu memberi semangat. Akhirnya hari itu aku mendapatkan uang 5 juta dari orang tuaku. Kita harus bisa memanfaatkan uang ini dengan baik dek, kata Mas Adam setelah aku sampai di rumah. Kebetulan Mas Adam juga baru sampai. Iya mas, apa yang pertama kita beli mas? Kita beli itu ya, gerobak yang bisa ditaruh di motor itu loh, katanya. Oh iya mas, aku tahu tuh. Belinya di mana? Iya ya, kita beli itu dulu. Baru nanti kita coba-coba resep. Kita akan jual kalau sudah menemukan rasa yang pas, katanya. Iya mas, aku setuju. Kurang lebih 1 minggu kami mempersiapkan jualan. Sebenarnya yang lama adalah menemukan rasa yang pas. Kami juga sempat memberikan testi untuk tetangga. Kami meminta pendapat mereka kira-kira kurangnya apa. Alhamdulillah tetangga juga sangat baik. Mereka memberi masukan yang positif. Tentu masukan itu akan kami realisasikan dalam jualan kami. Bismillah mas, ini hari pertama kamu jualan. Semoga laris ya.
Alhamdulillah hari ini adalah hari pertama Mas Adam jualan. Targetnya adalah sekolah. Kebetulan sudah mendapatkan izin, dan kami juga sudah memberi sampel ke sekolahan. Tentu sekolah tidak mau kalau sampai ada jajan yang tidak sehat atau yang berbahaya untuk anak-anak. Alhamdulillah dek, dagangan Mas habis. Padahal ini baru jam istirahat pertama. Tiba-tiba Mas Adam menelpon dan memberi kabar aku tentang itu. Aku yang sedang fokus menata barang, ikut merasa senang. Alhamdulillah Mas, aku senang dengarnya. Kalau memang sudah habis, pulang aja Mas. Dilanjut besok lagi. Iya dek, Mas akan pulang. Tapi mau ngambil lagi, kan masih ada tadi stoknya. Mas mau jualan lagi. Sayang kan? Kalau nggak ada stoknya iyalah, tapi kan ada. Yaudah Mas pulang sekarang, mau ngambil lagi stoknya, kata Mas Adam dengan sangat semangat. Ya Allah, aku gak menyangka. Hari pertama hasilnya sangat lumayan. Kalau semuanya habis berarti modal kami sudah balik. Aku lega sekali mendengarnya. Setelah panggilan terputus, aku segera melanjutkan pekerjaanku. Alhamdulillah juga, meskipun gajinya tidak besar, tapi setidaknya gaji ini bisa kugunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Besoknya, masih pagi sekali tapi ada orang yang menggedor pintu dengan sangat kuat. Siapa ya Mas? Tanyaku ke Mas Adam yang sedang sibuk menyiapkan dagangannya. Iya, kami semua masih ada di dalam rumah. Pintu juga memang belum dibuka. Mas Adam baru memasukkan pentol baksonya ke dalam box. Coba Mas lihat, kata Mas Adam. Adam? Teriak ibu mertua. Iya Bu, masuk Bu. Kamu kenapa buat malu ibu? Kenapa harus jualan bakso bakar di sekolahan begitu? Tiba-tiba ibu mertua datang dalam keadaan marah. Memangnya kenapa Bu? Adam tidak mencuri. Adam cari rezeki yang halal untuk anak dan istriku. Apa salahnya? Berjualan juga bukan hal yang memalukan Bu. Tapi ibu malu Dam. Orang-orang bilang, kamu itu turun derajat. Habis kerja di pabrik, malah jualan bakso bakar begitu. Pasti gak ada untungnya kan? Kamu cuma dapat capek dan panas-panasan. Pasti ini ide istri kamu, iya? Kata ibu mertua sambil marah-marah. Bu, ini bukan salah melatih. Ini kemauanku. Sebagai kepala rumah tangga, aku gak mau lihat anak-anakku kelaparan, Bu. Apalagi seperti lebaran kemarin. Bahkan, saking miskinnya kami, anak dan istriku sampai diberikan rendang gosong. Oleh mertuanya sendiri, oleh neneknya sendiri. Ucap Mas Adam dengan penuh penekanan. Apa maksud kamu bicara seperti itu? Kata ibu mertua, seolah dia tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Mas Adam. Sudahlah Bu, ibu gak usah pura-pura. Kalau ibu kesini cuma mau marah-marah. Dengan segala hormat, ada minta ke ibu lebih baik ibu pulang. Karena ibu mau marah seperti apapun percuma. Adam akan tetap berjualan Bu. Dan sekali lagi Adam tegaskan, berjualan itu bukan pekerjaan yang hina. Meskipun hanya berjualan bakso bakar di pinggir jalan. Asal ibu tahu, untungku jualan bakso bakar lebih besar daripada aku kerja Bu. Sehari saja aku bisa dapat untung 400.000 bersih Bu. Kalau ibu mau tahu itu, kata Mas Adam. Ibu langsung melotot. Mungkin tak percaya kalau untung berjualan bakso bakar bisa sebesar itu. Pasti kamu bohong kan Dam? Mana mungkin untung jualan bakso bakar sebesar itu? Ibu aja jualan beras, gak sebesar itu untungnya, kata ibu. Ya makanya Bu, kalau ibu gak tahu jangan nuduh sembarangan, jangan menghina. Yang ibu lihat sepele dan remeh itu belum tentu. Padahal, itu malah untungnya lebih besar dari yang ibu bayangkan, ucap Mas Adam tegas. Baiklah, kamu buktikan saja sama ibu. Sampai sejauh mana usahamu itu bisa mengubah kehidupan keluargamu ini. Dan jangan lupa, kamu harus ngasih untuk ibu. Ibu mertua mengatakan itu kemudian pergi. Aku mendekati Mas Adam, kulus punggungnya pelan. Sabar ya Mas, ini cobaan usaha kita. Kamu harus kuat, kataku. Maafin ibu ya dek, ibu keterlaluan, kata Mas Adam. Iya Mas, gak apa-apa, aku ngerti. Ya udah, kita lanjut beres-beresnya Mas, nanti keburu siang.
Seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Hingga tak terasa sudah 6 bulan kami menjalankan usaha ini. Mas Adam yang mulai kewalahan membutuhkan tenaga bantuan. Aku pun memutuskan untuk berhenti bekerja. Aku membantu Mas Adam berjualan saja. Selain di sekolah, kami juga berjualan di tempat-tempat acara. Dan kalau sore hari, kami berjualan di taman kota. Lumayan sekali untungnya. Dalam sehari, keuntungan bersih kalau kami berjualan dari pagi sampai sore bisa mencapai 700 sampai 1 juta rupiah. Memang capeknya luar biasa karena harus bangun pagi menyiapkan dagangan. Tapi alhamdulillah sangat sesuai sekali dengan hasilnya. Ya Allah Mas, tabungan kita sudah sebanyak ini. Ucapku ke Mas Adam. Setelah melihat nominal yang kami kumpulkan selama 6 bulan terakhir. Iya dek, alhamdulillah. Kalau gini kita bisa melunasi motor secepatnya. Biar kita gak kepikiran terus setiap bulan. Iya mas, aku setuju. Kalau motor sudah lunas kan, hati kita ayem tiap bulan gak mikirin lagi. Target kami yang pertama sudah tercapai, yaitu melunasi motor. Target kami berikutnya adalah agar bisa membeli rumah supaya tidak ngontrak terus. Alhamdulillah, setahun berjualan, usaha kami lancar. Ya ada kendala namun masih bisa diatasi. Ya Allah mas, gak nyangka mas, kita bisa kredit rumah sebesar ini. Mudah-mudahan usaha kita lancar, supaya bisa membayar cicilan tiap bulan mas. Aku pingin banget rumah ini sepenuhnya milik kita secepatnya mas. Ya dek, aku harap juga gitu. Biar kita gak dihina orang terus, terutama sama keluarga kita sendiri. Keluarga aku, kata Mas Adam lirih. Ia bahkan hampir meneteskan air matanya. Mas, kita begini bukan karena kita ingin membuktikan pada orang mas. Tapi kita begini karena memang niat kamu sebagai kepala rumah tangga ingin memperbaiki hidup keluargamu. Jangan ingin membuktikan pada siapapun mas. Karena itu tidak ada gunanya. Lebaran tahun berikutnya pun sudah tiba. Alhamdulillah, usaha suamiku masih lancar. Hutang pada ayah dan ibu juga sudah kami kembalikan. Walau sebenarnya ayah dan ibu menolak. Alhamdulillah juga setiap bulan aku dan Mas Adam bisa memberi kepada ibu mertua dan juga orang tuaku meski hanya sedikit. Bagus juga rumahmu Dam, ucap Mbak Linda, karena ini pertama kalinya dia datang ke sini. Ya dulu saat kami masih ngontrak Mbak Linda tidak mau datang. Barulah setelah kami punya rumah sendiri dan ukurannya cukup besar, baru dia mau ke sini. Ya alhamdulillah Mbak, kata Mas Adam. Kamu harusnya bersyukur Melati, punya suami seperti Adam. Pintar usaha, pintar cari uang, dan hidupmu enak. Tinggal ongkang-ongkang kaki di rumah, kata Mbak Linda. Seolah kata-katanya itu menyindirku. Mbak, istriku gak pernah ongkang-ongkang kaki di rumah santai-santai gak berbuat apapun. Aku bisa seperti ini ya karena dia. Bahkan aku bisa buka usaha modal dari siapa Mbak? Modal dari orang tua istriku, kata Mas Adam tegas. Mbak Linda langsung terdiam. Dia tidak seperti biasanya. Bisa menghina kami seenaknya, namun kali ini mulutnya langsung terbungkam. Ayo, kita makan aja. Ayo Mbak. Aku mengalihkan pembicaraan. Pasti nanti ujungnya tidak enak. Jadi lebih baik segera dihentikan. Kupersilakan mereka duduk di meja makanku yang cukup panjang. Ya, aku sengaja membeli meja makan yang panjang dan besar, supaya cukup untuk menampung semua keluarga. Jadi tidak ada yang duduk di bawah. Silahkan, aku mempersilahkan mereka semua untuk makan. Ibu mertua juga ada di sini. Nek, ini enak loh rendangnya, gak gosong. Kemarin ibu beli dari supermarket. Kalau gak salah harganya 200.000 per kilonya. Iya kan Bu? Kata Bagas nyeletup seperti itu. Aku tak mengerti kenapa anakku bisa bicara demikian. Apa dia masih teringat dengan yang terjadi setahun lalu? Enggak kok nak, biasa aja. Ayo Bu silahkan. Aku tak enak dengan ibu mertua. Ekspresi wajah beliau sudah berubah. Ih enak mah.
Anak Mbak Linda mengomentari apa yang baru saja dia kunyah. Iya, rendangnya enak banget. Beda gak kayak yang di rumah? Ucap anak Mbak Linda satunya lagi. Ih, biasa aja kok. Mbak Linda tidak terima anaknya memuji masakanku. Emang enak kok, Mah. Kata anaknya tetap ngotot. Ya udah dimakan aja sih. Mbak Linda membentak anaknya. Silakan Mbak, dimakan. Kataku lembut. Mbak Linda seketika menghentikan kunyahannya. Setelah memasukkan makanan itu ke mulut, aku tak tahu apa yang dia rasakan. Entah enak atau malah sebaliknya. Tapi setelah itu Mbak Linda semakin lahap memakan makanannya. Itu berarti masakanku lumayan enak berarti menurut dia. Kamu beli di supermarket mana ini, Melati? Tanya Mbak Linda. Yang di sana Mbak, yang baru buka itu, jawabku. Yang besar itu, mall yang baru? Tanyanya tidak percaya. Aku mengangguk pelan. Iya Tante, yang mall baru itu. Di sana mallnya besar, semuanya ada. Bahkan permainannya juga lengkap. Kini Bagas yang menyahut. Kalau Bayu anakku hanya diam saja. Ya memang dia tidak begitu banyak bicara. Karena memang dia anaknya sangat cool sekali. Tidak seperti adiknya yang memang suka sekali menceritakan apapun yang dia alami. Mbak Linda terdiam lagi mendengar jawaban Bagas. Mungkin dia tidak menyangka kalau aku bisa belanja di mall sebesar itu. Selesai makan, kami kini kumpul di ruang keluarga. Di sana sudah kupersiapkan kue-kue. Alhamdulillah cukup banyak macamnya. Nastarnya enak banget, ucap ibu mertua. Dari tadi beliau hanya diam dan kali ini baru bicara. Kalau ibu suka nanti aku bawain ya bu. Aku ada beberapa lagi, kataku. Boleh? Tanyanya. Boleh bu. Kemarin ada sih yang aku bawain ke ibu. Tapi beda mereknya. Kupikir rasanya sama. Tapi entah ya bu, yang di rumah ibu bagaimana rasanya? Enak juga yang kemarin. Tapi ibu baru makan sedikit. Sudah dihabisin sama Linda. Kata ibu dengan jujur. Mbak Linda langsung melotot ke arah ibu. Aku berusaha menahan tawa tapi sulit. Hingga akhirnya kelepasan sedikit. Iya gak apa-apa bu. Nanti ku bawain lagi untuk Mbak Linda juga. Aku segera ke dapur. Kupersiapkan apa saja yang akan kuberikan pada ibu mertua dan juga kakak iparku itu. Tak hanya 2 toples nastar, ada juga kue lainnya. Serta amplop yang berisi sedikit rezeki dari kami. Ya sudah, kami pulang dulu ya. Kami mau lanjut lagi ke tempat yang lain. Kata Mbak Linda berpamitan. Iya Mbak, Mas, Bu, hati-hati ya. Kata Mas Adam. Aku bersyukur Mbak Linda sudah bisa beli mobil. Jadi kalau mengajak ibu bepergian tidak kepanasan ataupun kehujanan. Kamu juga beli mobil Adam. Biar kalau pergi kemana-mana enak. Anak-anak bukan sudah besar. Gak mungkin kan mau naik motor terus. Udah sempit itu. Kata suami Mbak Linda. Ya doain aja mas. Mudah-mudahan secepatnya bisa beli mobil. Kayak mas. Kata Mas Adam. Amin. Aku selalu doakan semoga usahamu selalu lancar. Amin. Terima kasih mas. Kata Mas Adam mengaminkan doa suami Mbak Linda. Alhamdulillah. Kita lebih dihargai sama mereka. Ucap Mas Adam setelah semua keluarganya pergi. Benar ya mas kata orang-orang. Kalau kita berpunya pasti dihargai. Tapi kalau kita gak punya jangan harap. Ucapku. Mas Adam pun hanya tersenyum.